Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syaban Siang dan sedapatnya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Jadi buat mitra Syaban Siang, bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini ataupun di luar tema tentang kajian Islam, mitra bisa ikutan bergabung di 0813 kali 86003. Dan di sini sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kacamata warnanya hijau bener Gus. Salah nih, coklat. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Mami, Alhamdulillah. sarapannya udah kelar belum? Udah, alhamdulillah. Iya, Mindo itu. Baik, hari ini tema kita apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Bencana Ilmu. Iya, baik, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra El Gangga di mana saja berada, semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Yang saya hormati juga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di studio ada Ayang Mami dan Bang Geri, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat dan juga Banyak duitnya. Amin Ya Rabbal Alamin. Mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Bencana Ilmu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatul ilmi nisyan wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahlihi." Artinya bencana ilmu adalah lupa, dan menyia-nyiakannya ialah bila engkau membicarakannya dengan orang yang bukan ahlinya. Lupa adalah sesuatu yang biasa bagi manusia. Namun ternyata lupa juga bisa menjadi sebuah bencana. Yang mana tadi kita sudah bacakan sabda Rasulullah yang artinya bencana ilmu itu adalah lupa, dan menyia-nyiakannya adalah ketika kita menyampaikan ilmu tersebut bukan pada ahlinya. Mari kita kiaskan pada seorang pecinta burung. Untuk mendapatkannya diperlukan perjuangan, kesungguhan, serta alat penangkap terbaik agar burung didapat tanpa cacat. Begitu juga dengan proses mendapatkan ilmu, perlu perjuangan, kesungguhan, serta strategi yang jitu agar ilmu itu didapat dengan sempurna. Saat burung sudah dikuasai, maka rawatlah dengan baik dalam sebuah tempat yang nyaman agar tidak sampai kabur. Ilmu juga seperti itu, harus dijaga, dirawat dengan cara kontinu dan konsisten, bahkan diikat dengan sebuah tulisan. Jika suatu saat burung itu hendak diberikan kepada orang lain, pastikan orang yang menerimanya adalah pecinta sejati burung, agar bisa dijaga dengan baik, tidak disia-siakan. Begitu juga ilmu, sampaikan pada ahlinya, yaitu orang-orang yang mencintainya, agar ilmu tidak menjadi sia-sia. Ada beberapa hikmah yang bisa didapati dari hadis tersebut. Di antaranya yang pertama, pentingnya menjaga ilmu agar ilmu bisa menjaga kita dari segala rintangan kehidupan, sehingga memudahkan kita masuk ke surga. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua,
pentingnya ikhtiar agar terhindar dari sifat lupa. Para salafus salih sudah banyak memberikan contoh, tuntunan serta teladan agar ilmu tetap terjaga. Imam Bukhari misalnya senantiasa menjaga kesucian saat menimba ilmu. Beliau senantiasa wudhu dan sholat sunnah saat hendak menulis. Imam Syafi'i pun pernah berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang selalu maksiat. Abu Hurairah radhiyallahu an secara khusus berdoa agar terhindar dari lupa. Allahumma inni as'aluka la yusa, yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang tidak pernah dilupakan. Mari kita amalkan doa tersebut. Yang ketiga, pentingnya mengamalkan ilmu, sebab dengan mengamalkannya ilmu akan tetap terjaga, bahkan manfaatnya akan berlipat ganda. Seperti yang diisyaratkan pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Yang keempat, pentingnya menjadi pecinta ilmu, karena dengan cara itu bisa tetap ada di barisan ahli ilmu. Dengan cara itu pula, para penyebar ilmu tidak merasa sia-sia menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa merawat ilmu tersebut sehingga bisa kita sampaikan kepada mereka yang menjadi pecinta ilmu. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Syaban Siar, sekali lagi bagi mitra yang bertanya seputar kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di 0813 kali 86003 ya. Dan juga di fanpage LDR 100.3 FM Bekasi. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Tina. Tunggu sebentar, ada Ibu Tina, mana ya ini? Nah ini Ibu Tina, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tina di Cibarusah. Gus, saya mau tanya nih, apa diperbolehkan bila kita sholat berbarengan dengan azan? Mohon penjelasannya Gus. Boleh, kalau kita ada maksud yang lebih pantas, kita boleh. Maksudnya dengan ada syarat tertentu. Contoh halnya ketika kita mau sholat, mau pergi ataupun janjian sama orang barengan sholat, mendingan sholat dulu. Begitu. Kalau lebih baiknya azan kelar dulu, gitu kan ya. Kalau di masjid nih azan kelar dulu, terus sholat sunnah dulu, nunggu yang lain dulu baru qomat, kan begitu. Akan tetapi ketika kita ada alasan yang mendesak, boleh-boleh aja. Begitu. Ya, baik. Selanjutnya ada dari Lia di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menunaikan zakat mal. Cara menunaikan zakat mal. Zakat mal itu biasanya nanti ketika mau sholat Idul Fitri atau di bulan puasa sudah ditentukan oleh pemerintah satu orangnya berapa. Kalau nggak salah terakhir itu kurang lebih 50 ribuan per orang. Karena dihitung daripada harga beras. Harga beras yang paling cakep, karena bayar zakat kalau beras itu nggak boleh yang yang murah ataupun yang jelek, yang paling cakep, yang paling enak. Bukan yang kita makan gitu Gus. Kalau yang benar, yang kita makan biasanya misalkan beras yang 9.000 nih. Nah itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi itu karena kita memang satu menjalankan ajaran agama, yang kedua kita kalau ngasih orang itu pasti orang tua dulu ngasih tahu tuh yang bagus kalau ngasih orang lain. Makanya itu para ulama di Indonesia sepakat akan menghargai, akan memberikan harga yaitu dengan beras yang paling bagus, bukan yang paling mahal nih. Maksudnya mungkin ada yang mahal tapi nggak bagus. Nah ini yang paling bagus, pasti ya otomatis kalau di dunia ini yang paling bagus harganya juga bagus. Kalau dapatnya dari kantor beras perak gimana? Nah zakat itu nih kurang ini juga. Enggak kan biasanya kalau
kalau ada pegawai negeri kan dapetnya kan beras. Iya. Kalau dulu zaman kakek saya itu dapetnya beras, kalau sekarang mungkin udah berupa uang. Betul. Nah itu gimana Gus? Dapatnya beras nggak apa-apa Mi, cuman misalkan berasnya perak gitu, ya memang itu udah keputusan dari yang ngatur. Misalkan kita dapat dari satu tempat A gitu, mungkin dari aturan situ. Tapi yang bagus kita mengeluarkan zakat. Kalau beras itu beras yang paling bagus, dan uangnya dihitung harga beras yang paling bagus. Gitu ya. Gitu. Iya. Gus makan beras yang berapa Gus? Saya beras yang kadang-kadang 9.000. Tergantung ini Mi, alhamdulillah Mi, habis beli mah kalau beras jarang beli Mi. Oh gitu. Biasanya ada aja kalau acara di sono dikasih begitu. Oh, okay. Makanya saya bilang, tapi kan tahu nih kita kualitasnya tahu ya, walaupun harganya tahu, ada yang 9.000, ada yang di bawah 9.000, gitu. Ada yang 11.000 gitu. Oh berarti Gus kalau dikasih sama orang dicek ya? Enggak. Enggak, maksudnya kita kalau belum masak, kebetulan di rumah juga saya pegawai juga masih. Oh gitu. Bantuin masak gitu kan. Oh, ini beras segini nih, udah enggak apa-apa nih kan. Alhamdulillah ya. Ya namanya dikasih. Iya betul. Udah dikasih rewel. Besok kalau kebanyakan boleh Boleh nih, boleh. Pemirsa Mitra Gangga boleh dianterin ke radio. Ketemu Ayang Mami aja ya. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Ani. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang lumpuh itu batal dalam sholatnya? Maksudnya gugur gitu? Oh enggak. Jadi kan sholat itu pertama berdiri nih. Sanggup berdiri, sanggup untuk duduk, sanggup untuk rebahan atau tiduran. Nah, tidak sanggup itu semua, maka pejamkan mata. Nah, misalkan bukan harus dicontohin, misalkan kaki saya ini bukan lumpuh dah, mungkin celaka sehingga saya nggak bisa diri nih, ya duduk. Nah itu jadi harus ada uzur, maksudnya harus ada syarat tertentu kenapa dia duduk. Nah kalau kakinya sakit, katakan begitu dah, sakit maka boleh duduk. Kalau misalkan bisa berdiri ya berdiri, begitu. Makanya itulah keringanan Islam. Sampai orang yang tidak mungkin dia lemes banget dan lain sebagainya, ataupun dia nggak bisa gerakin tangan dan kakinya, tapi dia bisa dengar, bisa ngomong dan lain sebagainya, ataupun dia tidak bisa ngomong tapi dia pengen sholat, maka sholatnya tiduran, yaitu dengan pejamkan mata, dengan isyarat mata. Ya, baik, selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bersikap jika ada ikhwan datang untuk ta'aruf Gus? Nah, bagus banget. Bicara ta'aruf sama ta'uruf beda tipis nih. Iya. Nah, kalau zaman sekarang katanya, Ustaz, Gus, saya kenal cewek, tapi saya nggak mau pacaran. Oh, bagus, saya bilang. Itu apa kata saya? Terus kata dia ta'aruf. Oke, bagus banget tuh Mi judulnya. Iya. Tapi saya tanya, video callan Mi. Teleponan, ini bukan ta'aruf namanya. Oh iya. Nah, namanya ta'aruf itu bahasanya mencegah daripada dosa, fitnah, maksiat dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ada cowok yang ngajak kita ta'aruf lah, itu bagus juga. Akan tetapi tugasnya memang memilih adalah laki, tugasnya dipilih adalah perempuan. Bagus dan tidaknya kita lihat zahir dan batinnya, bukan dilihat gajinya nih. Contoh agamanya bagus enggak, akhlaknya bagus enggak, terus dilihat dia sama orang tuanya sayang apa enggak, ini salah satunya. Dan kita konsultasi dengan orang tua, ini ayah, abi atau apapun manggilnya. Ada yang mau kenal, ada yang mau ta'aruf, pasti kan orang tua kita orangnya bagaimana, dia seperti ini. Jadi kalau WA itu ketik gitu, itu masih boleh aja lah sudah ta'aruf. Cuman kalau udah namanya teleponan kan dengar suaranya nih. Ya maaf, wanita itu kan semuanya berbentuknya syahwat sampai suaranya, kecuali orang yang ngaji, yang sholawatan dan lain sebagainya, ataupun dia yang menghibur tapi tidak mengundang dosa. Nah, ketika ada orang yang teleponan bukan ta'aruf namanya, tapi WA, misalkan dia nanya kamu orangnya bagaimana, orang begini, ya udah jujur aja, jangan makin lebihin misalnya. Ternyata sudah dipahitin,
orangnya seperti ini, itu bagus banget taruh. Tapi kita lihat dulu bahasa orang Betawi, babat, bibit, bobot dan lain sebagainya. Iya. Terus nanya sama orang tua, biar orang tua bantuin kita sebagai anaknya. Iya. Baik, selanjutnya ada dari siapa ini? Andi di Jakarta Timur. Mana yang harus didahulukan Gus, orang tua atau mertua jika ingin tinggal di rumah? Tinggal di rumah siapa nih? Di rumah pasangan suami istri, misalnya saya sama suami, mertua saya mau tinggal di rumah, orang tua saya mau tinggal di rumah gitu. Kalau keputusan di laki maka orang tuanya. Kalau di keputusan rumah tangga maka musyawarah, kan gitu. Kalau laki memutuskan emak gua aja deh, itu namanya kata bini egois lu, kan gitu. Makanya jalurnya apa? Ya jalurnya musyawarah antara suami dan istri. Nah, bagusnya ketika sudah musyawarah pasti ada yang ada yang manis, ada yang pahit nih. Nah, ini harus diambil. Makanya kalau misalkan keputusan, misalkan kata istri, udah terserah abang yang mutusin. Nah, keputusannya takutnya apa? Kalau dengan haknya seorang suami, maka orang tuanya yang diurus, gitu. Bukan berarti mertuanya tidak diurus. Tapi kalau musyawarah, maka jatuhkan musyawarah. Malu atau mak gua nih, mak saya atau mak kamu. Nah, ini musyawarah. Misalkan musyawarah itu bersikeras, jangan bersikeras, harus tenang. Yang kedua, harus ada yang misalkan yang satu doang nih, satu kamar nih, nggak banyak, itu harus ada ngalah. Nah, saya tambahin, kalau orang tua laki pengen di situ, orang tua perempuan pengen di situ, pertanyaannya, suami atau istri punya saudara lain nggak? Kalau punya saudara lain, kita gantian namanya. Nih seminggu emak gue di sini nih, besok dulu nih saudara, gantian, jadi enak tuh nih. Jadi bahasanya nggak puyeng tuh dewek suami istri. Musyawarah juga dengan keluarga. Biar apa? Orang tua laki juga diurus, orang tua perempuan juga bisa diurus, begitu. Ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Ayu di Jakarta Utara. Ini mau nanya nih Gus, bagaimana jika buang angin saat tawaf? Nah, buang angin saat tawaf. Ya, saya sih dapatnya begini. Kalau ketika tawaf kentut, kalau megang beda jenis mungkin boleh ya, maksudnya terusin tawafnya. Kalau kentut maka saya belum bisa jawab ya. Intinya ini antara diterusin atau balik atau wudhu lagi. Soalnya ada yang mengatakan ketika itu tawaf kentut maka terusin. Ada yang bilang wudhu lagi. Takutnya nih. Nah ini makanya ntar yang nanya lagi dah. Maksudnya sama yang lain, sama wudhu yang lain. Takutnya ketika kita punya ada kekurangan, kita gampang kentut nih. Nah maju kentut. Nah nggak jadi tawaf nih. Itu bahasanya kan orang kan banyak nih, kagak 20 doang. Dari negara lain, dari orang-orang lain tuh banyak. Soalnya saya pernah ngaji juga, ada yang diterusin lagi tawaf kentut terusin gitu. Nah, tapi saya garis bawahi, ini anggap saya belum bisa menjawab, tapi tanyakan dengan guru, dengan asatidz yang terdekat. Baik ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah juga. Apakah boleh wanita keluar rumah untuk mengurus surat kematian ketika dalam masa iddah, Gus? Masa iddah? Ya sebenarnya kalau bicara masa iddah kan jangan menimbulkan fitnah. Terus misalkan kalau masa iddah, terus di rumah aja, cuman dia teleponan nih. Itu kan fitnah juga. Nah kan gitu. Walaupun nggak keluar gitu. Walaupun nggak keluar. Karena bicara fitnah di zaman sekarang nih, sekarang ya, bukan dulu sebelum ada Android. Bicara fitnah itu nggak harus keluar rumah, dalam rumah pun ada. Bahasa simpelnya apa? Dulu kita ngelarang anak maghrib jangan keluar rumah. Sekarang anak maghrib di dalam rumah tapi di kamar. Dia nonton YouTube ataupun main game dan lain sebagainya. Intinya bagus larangannya, cuman pantauannya lebih ditambahin lah. Nah, kalau masa iddah ngurusin, emang nggak ada saudara yang lain? Gitu aja pertanyaan saya. Saya tanya balik, kalau ada saudara yang lain minta tolong. Yang kedua,
Kalau bisa ntar aja, misalkan nggak ada yang bisa ditolong nih, ntar aja habis masa idahnya udah kelar, itu diurusin. Tapi saya yakin banget ada orang lain kok bisa minta ditolong. Kalau bisa ntar aja, misalkan nggak ada yang bisa ditolong nih, ntar aja habis masa idahnya udah kelar, itu diurusin. Tapi saya yakin banget ada orang lain kok bisa minta ditolong buat urusin apa calo gitu. Iya betul. Jerry, biasanya Jerry kan suka calo juga Jerry. Kayaknya Bang Jerry, lagi gua Bang Jerry. Baik, selanjutnya ada dari Pak Oji juga nih, ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Isa? Islam itu gini, semuanya ada agama Allah dan bukan agama Allah, maksudnya agama kepercayaan. Kalau kita Islam, termasuk para nabi dan rasul, itu adalah agama yang dibawa oleh mereka, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara Islam, kalimat Islam dari Nabi Adam pun sudah ada. Karena apa? Nabi dan rasul itu memberikan keselamatan. Nah, ini bicara Islam kan keselamatan, ataupun kedamaian, ataupun kebahagiaan, ini Islam. Kalau berbicara Islam, agama Islamnya, yaitu agama yang terakhir, jelas agama yang terakhir. Berarti agama Islamnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Tapi bicara perintah Allah, semuanya Islam. Pemahamannya, ilmunya, dan lain sebagainya. Karena apa? Semua Nabi dan Rasul membawa keselamatan, membawa kedamaian, bahkan kebahagiaan dari dunia maupun di akhirat. Begitu jawaban saya. Ya, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat Mitra Syabasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian menjelang maghrib. Baik, terakhir silakan penutup terus. Baik mitra tangga di mana saja berada, ilmu adalah pelita bagi kehidupan manusia. Menjaganya membuat kita makin terjaga, memuliakannya membuat derajat manusia makin mulia. Seperti yang disampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma arzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.